Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsandi Setiawan, NPM 140810190050 akan mempresentasikan tentang Creative Commons License for Small Business atau lisensi Creative Commons untuk bisnis kecil. Kita mulai dengan apa itu Creative Commons. Tujuan Undang-Undang Hak Cipta adalah memberi perlindungan hukum atas karya kreatif asli, sehingga kita dapat mengontrol siapa yang dapat mengambil untung darinya. Creative Commons adalah sebuah organisasi nirlaba yang dibuat untuk memberikan cara yang lebih mudah kepada pencipta karya asli untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karya kreatif asli mereka daripada yang diizinkan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Banyak orang dan bisnis yang membuat konten di mana mereka ingin orang lain bisa menggunakan secara bebas karya komersial atau non-komersial mereka sendiri. Menerapkan lisensi Creative Commons pada karya mereka membuat publik sadar tentang apa yang diizinkan oleh pemiliknya untuk apa yang dilakukan oleh orang terhadap karyanya, tanpa harus mendapatkan izin tertulis atau perjanjian lisensi resmi dari pemiliknya. Selanjutnya itu applying Creative Commons license to your work, atau mengajukan permohonan lisensi Creative Commons untuk karya kita. Katakanlah kita punya suatu karya dan kita ingin mengajukan ke lisensi Creative Commons, maka akan ada 6 pilihan lisensi. Yang pertama itu attribution. Lisensi ini hanya membutuhkan atribusi kepada pemiliknya. Karya dengan lisensi ini dapat digunakan dalam karya baru komersial atau non-komersial. Kemudian yang kedua ada attribution non-komersial. Lisensi ini sama dengan lisensi atribusi, tetapi karya tidak dapat digunakan dalam karya komersial baru. Kemudian yang ketiga ada no derivatives. Lisensi ini tidak mengizinkan pembuatan karya turunan apapun dari karya berlisensi tersebut. Karya dengan lisensi ini dapat digunakan dalam karya baru komersial atau non-komersial. Kemudian yang keempat ada lisensi no derivatives non-komersial. Lisensi ini sama dengan lisensi no derivatives, tetapi karya tidak dapat digunakan dalam karya komersial baru. Kemudian yang kelima ada share alike. Lisensi ini mengharuskan pembuat karya baru menerapkan lisensi Creative Commons yang sama yang digunakan oleh pemilik karya asli. Karya dalam lisensi ini dapat digunakan dalam karya baru komersial atau non-komersial. Kemudian yang terakhir ada share alike non-komersial. Lisensi ini sama dengan lisensi share alike, tapi karya tidak dapat digunakan dalam karya komersial baru. Selanjutnya itu menggunakan karya orang lain yang memiliki Creative Commons license. Sekarang misalkan Anda mengelola blog untuk bisnis kecil Anda. Anda perlu menyertakan gambar terhadap postingan blog Anda karena semua pakar blog dan studi penelitian menunjukkan bahwa postingan blog dengan gambar berperforma lebih baik daripada postingan blog tanpa gambar. Anda tidak memiliki anggaran untuk gambar atau logo. Jadi, Anda menelusuri Flickr dan memilih gambar yang menerapkan Creative Commons Attribution License yang memungkinkan penggunaan komersial. Anda mengikuti petunjuk di situs web Creative Commons dan mengatribusikan gambar tersebut dengan tepat kepada pemiliknya dan mengidentifikasi Creative Commons License. Anda menganggap Anda telah melakukan segalanya dengan benar dan bahwa Anda telah mengikuti semua aturan yang diperlukan sehingga Anda tidak akan dituduh melakukan pelanggaran hak cipta di masa mendatang. Apa yang terjadi ketika Anda menerima surat permintaan Getty Image seperti yang dimiliki banyak blogger dan bisnis kecil lainnya dalam beberapa tahun terakhir? Apa yang terjadi jika pemilik sebenarnya dari karya tersebut yang bukan orang yang mengunggahnya ke Flickr dan menerapkan Creative Commons license padanya menghubungi Anda dan meminta kompensasi? Ada masalah yang sangat mungkin muncul di masa mendatang. Berangkat dari kasus tersebut, maka setidaknya ada 5 masalah yang harus kita waspadai dalam penggunaan Creative Commons license. Yang pertama, Creative Commons license tidak menawarkan perlindungan hukum. Creative Commons tidak menawarkan bentuk perlindungan kepada pencipta di luar apa yang disediakan oleh hukum umum. Creative Commons license tidak memiliki kepentingan hukum selain lisensi itu sendiri.
Yang kedua, Creative Commons License tidak dapat dicabut. Berdasarkan hasil cetak kecil di situs web Creative Commons, Creative Commons License tidak dapat dicabut setelah diterapkan ke sebuah karya. Jika Anda menggunakan Creative Commons License, pastikan Anda tidak berubah pikiran di masa mendatang tentang memberikan akses terbuka kepada semua orang terhadap karya Anda. Kemudian yang ketiga, Creative Commons License tidak sederhana. Creative Commons License dapat diperbarui kapan saja, dan lisensinya tidaklah sederhana. Masing-masing adalah halaman dengan banyak bahasa hukum di dalamnya. Pastikan Anda memahami apa yang Anda setujui sebelum menerapkan Creative Commons License pada karya Anda, atau menggunakan karya orang lain dengan Creative Commons License. Kemudian yang keempat, Creative Commons tidak akan membantu Anda jika Anda mengalami masalah. Organisasi Creative Commons membebaskan dirinya dari masalah apapun yang mungkin Anda hadapi dengan salah satu lisensinya di masa mendatang dalam ketentuannya, dengan mengatakan Creative Commons tidak memberikan jaminan terkait lisensinya, menyangkal semua tanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan dari penggunaannya semaksimal mungkin, bukan merupakan pihak dari lisensi publiknya. Jika ada masalah, itu urusan Anda sendiri. Kemudian yang terakhir, Creative Commons License pada karya orang lain mungkin tidak valid. Inilah yang terjadi pada kasus di atas tadi. Masalah persaringan Creative Commons License adalah kenyataan bahwa siapapun dapat menerapkannya pada karya apapun. Misalnya, banyak gambar berlisensi Creative Commons di Flickr, Google, dan situs yang menggabungkan gambar tidak diupload oleh pemilik gambar tersebut. Creative Commons License yang diterapkan oleh orang-orang yang mengunggah gambar tetapi tidak miliknya sama sekali tidak valid. Jika Anda menggunakan salah satu gambar berlisensi yang tidak tepat ini, Anda mungkin akan ketahuan dan berada di ujung gugatan hukum pelanggaran hak cipta yang mahal. Dengan demikian, Creative Commons License pada umumnya memberikan dua kabar kepada kita. Yang pertama itu kabar baiknya, Creative Commons adalah opsi yang bagus untuk menjembatani kesenjangan antara undang-undang hak cipta dan akses terbuka serta berbagi karya kreatif. Tetapi itu jauh dari kata sempurna. Kabar buruknya, Creative Commons tidak memberi Anda perlindungan hukum dan memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari karya kreatif Anda, tergantung kepada lisensi yang Anda pilih. Berhati-hatilah saat menerapkan Creative Commons lisensi pada karya Anda sendiri dan menggunakan karya yang dibuat oleh orang lain yang memiliki Creative Commons license. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.